Ya, kembali lagi adik-adik yang ada di rumah bersama Kakak Regi di sini dalam ibadah remaja kita Pargekai Martin Luther Sapiman tumbuh melalui firman Tuhan. Ya, adik-adik, kali ini mungkin kalian lihat Kakak Regi hanya sendiri kah begitu, tapi tidak mengurangi kita semangat untuk tetap membahas kebenaran firman Tuhan, karena dengan begitu kita dapat bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita di pagi hari ini, ya adik-adik, Kakak Regi mengajak kita semua yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan kami yang maha baik, karena atas kasih dan sayang Tuhan sajalah kami anak-anak sekolah minggu, khususnya anak remaja, dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar di pagi hari ini Tuhan. Bila Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, menolong kami memahami apa isi dari firman yang akan kami bahas dan kami baca. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah semuanya, untuk pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Baik adik-adik yang punya Alkitab boleh membacanya, dan kakak akan membacanya dari sini dengan perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Ya adik-adik, itu cukup panjang ya pembacaan kita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Kak Regi akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita untuk mengenal tokoh-tokoh dalam bacaan ini, dan juga kita mengenal gereja di Antiokhia. Ya adik-adik, seperti judul kita, yaitu Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Pertanyaan pertama yang dapat kita lihat di sini, siapa itu Barnabas ya adik-adik? Kalau kita bicara tentang pekabaran Injil, latar belakang bagaimana Injil mulai tersebar,
dari jemaat di Yerusalem sampai kepada sekarang yang kita lihat adalah di kota Antioquia. Nah, latar belakang bagaimana Injil mulai diberitakan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, ya, gereja mulai bertumbuh, ada jemaat di Yerusalem dari 3.000 jiwa bertambah menjadi 5.000 jiwa dan seterusnya, jemaat makin bertambah banyak. Tetapi pertambahan jemaat itu ada beberapa orang Kristen, bukan beberapa adik-adik, ada penganiayaan terjadi. Ada penganiayaan terjadi di mana orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya, waktu itu mereka belum disebut Kristen ya adik-adik, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu mereka diancam, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, iman mereka akhirnya mereka mulai lari ya, karena iman kepada Yesus itulah mereka diancam oleh orang-orang yang tidak senang dengan kabar tentang Yesus tentunya. Nah, pada waktu itu latar belakang ini terjadi waktu gereja mulai tersebar kemana-mana. Jadi rakyat atau orang-orang yang mendengar Injil ini mereka mulai mengungsi, mereka mulai mencari tempat-tempat yang aman. Nah, ada yang lari sesuai dengan pembacaan kita di ayat 19, ada yang lari ke Fenisia, ada yang ke Siprus, dan ada juga yang ke Antioquia. Nah, waktu mereka lari dan bersembunyi atau pergi untuk mencari perlindungan di sana, adik-adik, mereka ada di kota-kota itu, mereka tidak hanya pergi dan mengungsi ke sana, tetapi Injil terus disampaikan di sana kepada kerabat-kerabat mereka, kenalan-kenalan mereka yang sebangsa ya, waktu itu Yahudi, orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang Yahudi lainnya. Injil tetap diberitakan namun masih dalam kalangan mereka sendiri, kalangan orang-orang Yahudi. Nah, di ayat yang ke-20 di sini adik-adik, kita bisa lihat bahwa akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang dari Siprus. Kalau kita lihat Siprus di sini adalah sebuah kota atau sebuah negara kepulauan di Laut Tengah bagian timur di sebelah selatan Turki ya. Itu ada sebuah pulau, disitulah Pulau Siprus. Orang-orang dari Pulau Siprus ini dan juga orang dari Kirene ini adalah kota di Afrika yang sekarang namanya Barkah ya, di Afrika. Jadi orang dari Siprus dan orang yang ada di Kirene, orang yang dari Siprus dan Kirene ini mereka datang ke kota Antioquia dan mereka memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada orang Yunani, dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa pemberitaan Injil mulai berkembang ya, tidak hanya saja kepada suku tertentu, misalnya orang Yahudi saja, tidak. Injil sudah mulai tersebar dari Yahudi kepada orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang Yunani, orang yang tidak sebangsa ya dengan orang Yahudi. Nah, Injil mulai tersebar kepada orang-orang yang ada di Yunani. Nah, waktu Injil diberitakan di sana, di kota Antioquia ini, adik-adik kita bisa lihat bahwa tangan Tuhan menyertai mereka yang memberitakan Injil itu, yaitu orang-orang dari Siprus maupun orang-orang yang dari Kirene. Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil ini sehingga ada banyak jumlah jiwa bertambah, ada banyak pertobatan terjadi dan orang percaya bertambah banyak orang yang datang berbalik kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita bisa lihat di sini bahwa hati Tuhan tidak hanya ingin menjangkau orang Yahudi saja. Kita bisa lihat bahwa Injil harus diberitakan kepada semua makhluk atau semua bangsa. Dalam amanat agung Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi bukan hanya ada di Yerusalem. Injil harus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita lihat di sini, mengapa Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi ya? Ada penganiayaan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ternyata adik-adik, di balik penganiayaan yang terjadi itu, ada maksud Tuhan bahwa Injil tidak boleh hanya menetap di Yerusalem saja. Injil harus keluar, Injil harus diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Kita lihat di sini bahwa ketika orang percaya tersebar, bahkan sampai ke kota Antioquia, disitulah Injil diberitakan dan terjadi pertobatan pada orang-orang yang ada di Antioquia itu. Ya adik-adik, itu adalah sedikit latar belakang tentang bagaimana Injil disampaikan dan kita sampai di kota Antioquia. Nah, sekarang kita akan melihat pertanyaan berikut tentang tokoh utama dalam bacaan ini. Ada dua tokoh, yaitu Barnabas dan Saulus. Namun kali ini kita akan melihat yang pertama adalah siapa itu Barnabas. Ya adik-adik, Barnabas sendiri, nama asli dari Barnabas sebenarnya adalah Yusuf. Ya adik-adik, nama sebenarnya dari Barnabas adalah Yusuf. Itu bisa kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-36. Jadi ternyata Barnabas itu adalah nama julukan adik-adik. Jadi namanya yang sebenarnya itu Yusuf. Nah, arti dari Barnabas sendiri adalah anak penghiburan. Nanti kita bisa lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-36. Saya akan baca buat adik-adik yang ada di rumah, kakak akan baca. Sebab 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Jadi ternyata Barnabas ini nama aslinya adalah Yusuf dan diberikan julukan sebagai Barnabas yang artinya anak penghiburan. Dia adalah seorang Lewi yang tinggal di Siprus waktu itu. Dan Barnabas ini pada gereja di Yerusalem pada awal mula, dia adalah orang yang sangat tekun ya, tekun dalam imannya. Dia juga memberikan apa yang menjadi miliknya, menyumbangkannya itu kepada gereja, pada orang-orang miskin diberikannya. Jadi dia adalah benar-benar murid sejati, pengikut Yesus yang sejati. Nah, Barnabas di sini, apa yang menarik dari Barnabas yang bisa kita lihat di sini adik-adik? Dari namanya sendiri, anak penghiburan. Ya, kalau kita bilang anak penghiburan adik-adik, itu julukan diberi itu bukan, pasti ada alasannya ya, bukan hanya sembarang diberi saja nama anak penghiburan, pasti ada alasannya. Misalnya saja kita yang namanya, misalnya saya namanya Kakak Regi, mungkin saya dijuluki sebagai kakak yang paling wow kah, mungkin begitu, testo adik-adik ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya Kakak Jul misalnya dijuluki si kameramen, itu ada alasannya, karena ada sesuatu yang biasanya orang ingat dari orang tersebut dan dijuluki, diberikan julukan. Jadi kalau memang Barnabas misalnya saja dia disebut anak penghiburan, pasti ada sesuatu yang Barnabas lakukan sehingga dia dijuluki sebagai anak penghiburan. Mungkin dia selalu memberikan penghiburan kepada orang-orang yang lagi patah semangat, lagi loyo-loyo. Mungkin Barnabas nih dia selalu bikin orang semangat ya. Jadi mereka kehadirannya dalam jemaat atau dia bertemu dengan siapa saja, pasti dia memberikan semangat kepada orang-orang yang dia jumpai, sehingga orang tuh ingat dia. Kalau ada dia nih langsung tong semua semangat, tong semua tertawa, tong sukacita. Kayak begitu sudah dia pemodel. Akhirnya dok tidak panggilnya nama Yusuf lagi adik-adik, dok panggilnya dengan julukan Barnabas, seperti itu. Jadi menarik dari Barnabas di sini adik-adik, bahwa dia punya peran yang luar biasa ya dalam pemberitaan Injil. Nah, Barnabas ini dia adalah orang yang suka bergaul ya. Saya mungkin bilang dia adalah orang yang suka bergaul. Kenapa? Karena semua orang suka dengan dia, semua orang senang dengan Barnabas, sehingga dia dapat kepercayaan dari jemaat. Contohnya saja, dialah orang yang diutus ke
jemaat di Antioquia, ada banyak orang di sana kan, tapi kenapa Barnabas? Pasti ada sesuatu yang membuat orang semua bilang, oh Barnabas saja, seperti itu toh adik-adik. Nah begitu juga Barnabas. Ternyata Barnabas ini kalau kita selidiki tentang apa yang perannya dalam pekabaran Injil adik-adik, Barnabas ini dialah orang yang pertama meyakinkan jemaat di Yerusalem tentang Paulus yang sudah bertobat. Waktu itu kan jemaat kan takut sama Paulus. Kenapa mereka takut? Karena mereka semua bilang Paulus itu penganiaya. Paulus itu yang suka cari-cari orang Kristen dan bunuh orang. Jadi orang kalau dengar kata nama Paulus itu, dong semua takut, dong semua sembunyi. Tapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Paulus di perjalanannya, waktu itu Paulus dia akhirnya menyerah ya dan bertobat. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang percaya. Tetapi karena Barnabas ini dia penama saja, pasti dia senang bergaul tuh. Dia akhirnya tahu kalau Paulus itu berubah. Paulus itu percaya sama Tuhan Yesus. Dan dialah orang pertama yang bawa Paulus dan memberitakan kepada jemaat di Yerusalem bahwa kamu tahu Paulus itu dia berubah, dia bertobat. Nah ini sudah Barnabas, dia punya kelebihan di situ adik-adik. Nah waktu dia bawa Paulus ke jemaat Yerusalem, orang di Yerusalem tuh dong kaget, dong takut. Tapi dia sungguh-sungguh meyakinkan orang di Yerusalem bahwa Paulus yang tadinya penganiaya, yang tadinya menentang iman Kristen, sekarang dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan mengikut Kristus, dan dia mau menjadi pengiring Kristus. Nah, kita lihat di sini bahwa ini luar biasa ya. Kalau Paulus tidak memperkenalkan, kalau Barnabas tidak memperkenalkan Paulus kepada jemaat di Yerusalem dan tidak meyakinkan orang di Yerusalem bahwa Paulus sudah berubah, mungkin saja sampai sehari ini adik-adik dan kakak Regi, Paulus dia tidak menjadi penginjil ya. Dia tidak mewartakan firman ya. Mungkin dia tidak menulis firman. Dan kita tahu bahwa Paulus di sini hampir seluruh perjanjian baru, 13 kitab surat buku itu ditulis oleh Rasul Paulus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Luar biasa sekali. Barnabas nih sosok pemimpin yang hebat. Kalau Kak Regi mau bilang seperti itu. Pemimpin yang hebat kenapa? Karena dialah yang melahirkan pemimpin ya. Kalau Paulus ibarat seperti sebuah panah, maka Barnabas tuh dia seperti busur ya, dia seperti tali busur. Jadi Paulus tuh dia bisa menjadi seorang misionaris yang hebat itu karena ada Barnabas yang meyakinkan akan kehebatan Paulus, meyakinkan kepada orang lain bahwa Paulus adalah pemimpin hebat, Paulus bisa, Paulus sanggup, Paulus mampu, Paulus adalah orang yang sudah bertobat. Jadi adik-adik, sebenarnya orang seperti Barnabas ini perlu juga ya dalam jemaat sini. Karena kadangkala tuh Regi lihat juga kayak penyemangat itu sangat penting. Kadang kan kita down, mungkin saja pernah jatuh, pernah salah. Terus ada orang yang datang kasih semangat orang, ada orang yang kasih ketong penghiburan kembali, baru bangkit semangat, tahu begitu tuh adik-adik. Terus orang lain mungkin belum percaya bahwa sudah pulih, sudah bangkit kembali. Orang lain juga mungkin yakin kalau saya ini sudah berubah begitu. Nah butuh orang-orang seperti Barnabas nih yang bawa kembali ke dalam gereja lagi. Mungkin adik-adik yang punya talenta sama kayak Barnabas tuh, ajak teman-teman yang mungkin sejauh, terus mau bawa ke dalam gereja tuh kadang masih rasa minder, rasa malu. Nah kita kalau kayak Barnabas begini, bawa ke dalam lagi, yakinkan bahwa ini orang dia sudah berubah, dia sudah ikut jalan Tuhan. Nah seperti begitu sudah Barnabas ini, dia punya karakter. Kurang lebih begitu adik-adik tentang Barnabas. Menarik sekali ya kalau kita bahas tentang Barnabas ini. Ya adik-adik, satu lagi tentang Barnabas ini, luar biasa sekali. Kak Regi bilang dia tuh pemimpin yang bagaimana? Dia dikenal, tapi dia peperan itu luar biasa sekali. Dia nama mungkin tidak terkenal seperti Paulus, tidak terkenal seperti Petrus, tidak terkenal seperti
murid-murid yang lain. Dia punya nama mungkin jarang-jarang didengar adik-adik, tapi dia peran ini luar biasa sekali adik-adik. Satu hal lagi tentang Barnabas, ternyata Barnabas ini juga dia adalah orang yang mengajak dan meyakinkan Paulus tentang Markus. Nah, adik-adik pasti tanya, Markus siapa? Markus yang kekerja maksud di sini adalah Markus yang menulis kitab Markus. Nah, ini kisah ini sebenarnya tidak ada dalam kitab penyebacaan, cuma kekerja mau bahas sedikit saja tentang bagaimana Barnabas ya, dia punya peran sebagai seorang pemimpin di sini. Nah, Barnabas di sini waktu dia perjalanan dengan Markus, terus perjalanan dengan Paulus, pernah Markus nih kas tinggal Barnabas dan Paulus dan dia sendiri, dia sepulang duluan ke Yerusalem. Terus di sini Paulus dia sedikit kecewa dengan Markus. Maka di perjalanan berikutnya Barnabas nih ajak Markus lagi. Tapi Paulus dibilang jangan ajak dia. Dia pernah kasih tinggal kita dua, jadi jam bawa orang yang biasa lari dari orang begitu. Tapi Barnabas di sini bilang begini, tidak, saya bawa dia. Nah, akhirnya ada pertentangan antara Paulus dan Barnabas dan akhirnya Paulus dia jalan sendiri, terus Barnabas dengan Markus jalan sendiri. Dan adik-adik, akhir dari kisah perjalanan itu ternyata adik-adik luar biasanya pelayanan yang Barnabas lakukan, terus cerita-cerita khotbah-khotbah yang pernah disampaikan, itu yang Markus dia rekam, dia tulis, dan akhirnya terjadilah sebuah tulisan yang sampai sekarang kita baca, yaitu kitab Markus. Itu ditulis oleh Yohanes Markus. Ya, adik-adik itu cuma sedikit latar belakang yang bagaimana Markus ya dia bisa menulis sebuah kitab. Jadi luar biasa ya kalau Barnabas tidak menaruh keyakinan pada diri Markus, atau Barnabas mungkin marah sama seperti Paulus dan mereka tolak Markus dan tidak mendorong Markus punya semangat untuk bangkit kembali, saya pikir Markus juga dia tidak akan tulis kitab Markus. Jadi Barnabas ini sosok yang hebat sekali ya adik-adik, bagaimana dia menemukan potensi dalam diri seseorang, dia lihat ada bakat, ada sesuatu yang luar biasa di sana. Itu yang dia Roh Kudus pakai dia seperti itu. Dia bawa dan dia seperti seorang pemimpin, dia latih dan dia didik, dan akhirnya potensi itu keluar dan mereka benar-benar mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Paulus menjadi pemberita Injil, juga demikian Markus menjadi pemberita Injil. Paulus menulis 13 kitab dan Markus menulis sebuah kitab yang sangat penting dan bahkan hari ini kita masih baca sampai sekarang. Nah, yang saya lihat dalam diri Barnabas di sini firman Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini, adik-adik, firman Tuhan memberikan kita penjelasan tentang karakter dari Barnabas ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-24 ya. Di ayat 24 firman Tuhan dengan jelas menulis, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Adik-adik, pasti kalau orang baik tuh disukai semua orang, betul toh? Kalau orang yang terbaik itu orang jauh-jauh, tapi kalau orang baik pasti disukai semua orang. Jadi karena dia orang yang baik, semua orang siapa saja pasti senang dengan dia, dan dia bergaul juga baik dengan orang itu. Penuh dengan roh. Penuh dengan roh sini penting adik-adik. Ketika Barnabas penuh dengan Roh Kudus, inilah yang menunjuk Barnabas bahwa ini orang ini penting, orang ini bermanfaat, orang ini orang. Jadi seperti ada koneksi ya, dari titik yang satu connect ke titik yang lain, connect akhirnya seperti pasang puzzle, dari gambar yang satu, pieces yang satu, pieces yang lain, semuanya dikolek, dikumpul, akhirnya jadi satu gambar yang utuh, dan disitulah orang bisa membacanya. Demikian juga dengan apa yang Barnabas miliki, dia menghubungkan orang yang satu ke orang yang lain, akhirnya terjadi sebuah gambar yang utuh bagaimana Injil diberitakan dengan luar biasa. Ya adik-adik, itulah tentang Barnabas ya, kita sudah lihat
luar biasa sekali bagaimana kehidupan dari seorang Barnabas. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini, ya, apa peran Barnabas dalam pekabaran Injil? Ya, adik-adik, seperti yang Kak Regi sudah tadi jelaskan, kalau tanpa Barnabas, yakinkan jemaat Yerusalem tentang Paulus maupun Yohanes Markus, pasti pekabaran Injil juga tidak tersebar sampai dengan seperti yang saat ini ada kitab yang kita bisa baca. Itu luar biasa ya, sangat penting sekali ya adik-adik. Nah, kita akan melihat pertanyaan berikut. Nah, karakter sebagai anak remaja, pelajaran apa yang dapat kita teladani dari Barnabas? Nah, pelajaran yang bisa kita teladani dari Barnabas yaitu pertama, seperti yang tadi kita lihat, dia adalah orang yang baik. Jadi adik-adik, kalau kita baik sama orang lain, pasti orang lain juga akan baik sama kita dan mereka percaya kepada kita, mereka mau bergaul dengan kita. Jadi kita punya pengaruh. Kalau kita jadi orang baik, kita punya pengaruh untuk memberkati orang lain. Kita punya pengaruh bagaimana orang tersebut dapat terbuka dengan kita dan akhirnya kita bisa bergaul dan menyampaikan firman kepada mereka tuh lebih enak, lebih mudah begitu. Penuh dengan Roh Kudus, ya. Itu juga karakter dari Barnabas yang bisa kita teladani, bahwa hidup kita tanpa Roh Kudus, tanpa suara dari Roh Kudus, kita juga bingung ya. Siapa sih teman yang baik yang kita sedang bersahabat? Kadang kita bersahabat dengan orang yang salah, tapi kalau ada suara Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus akan kasih tahu, ini sahabatmu, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang harus kamu jauhi, ini yang harus kamu lakukan, seperti itu. Nah, Barnabas juga seperti itu ya adik-adik. Jadi penting sekali untuk kita hati kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita mendengar suara Roh Kudus. Nah, hal yang berikut adalah yang bisa kita pelajari dari Barnabas di sini adalah dia juga penuh dengan iman. Dia yakin dan percaya bahwa pemberitaan Injil, firman yang dia sampaikan adalah firman yang benar, firman yang memerdekakan orang, firman yang memberi keselamatan, firman yang membawa orang kepada terang, dari kegelapan kepada terang. Jadi iman itu kepada Yesus itu sangat penting. Jadi adik-adik yang ada di rumah juga kita bisa belajar dari Barnabas bahwa iman kita kepada Yesus tuh harus kita nyatakan, harus kita sampaikan kepada orang lain. Nah, seperti itu tentang Barnabas. Nah, adik-adik ada beberapa tokoh yang sebentar juga Kakak Regi akan bahas tentang orang Siprus dan orang Kirene.